Membahas tentang biaya perolehan, tadi sudah dibahas bahwa ketika kita membeli satu barang, lalu ada biaya-biaya yang mengiringi sampai barang tersebut bisa digunakan, maka total biaya yang dikeluarkan itu diakui sebagai cost atas aset tersebut. Nah, ini contohnya di sini ada ilustrasi di mana PT Renata membeli mesin dengan harga $90.000, lalu ada insuransi yang diberlakukan sebesar 2,5% dari cost dan biaya angkut sebesar $18.000. Biaya masuk ke Indonesia 7,5% dan PPN-nya 10%. Kurs berlaku pada saat itu sebesar Rp8.000 per dolar. Biaya research yang dikeluarkan sebesar 4.500.000, biaya angkut dari pelabuhan ke perusahaan 6,750, dan biaya instalasi sebesar 12.200.000, dan biaya pelatihan karyawannya 2 juta. Nah, semua biaya-biaya ini itu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan supaya aset yang mesin yang baru dibeli itu bisa digunakan, termasuk biaya pelatihan karyawan. Kalau karyawannya tidak melakukan pelatihan terlebih dahulu, bisa saja sih mesin tersebut tidak akan bisa digunakan, sehingga biaya pelatihan juga masuk ke dalam biaya perolehan. Diminta buatlah jurnal atas perolehan mesin tersebut. Nah, yang pertama kita harus menghitung dulu biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh mesin. Di sini harga mesinnya $90.000, maka kita harus mengkonversikan harga tersebut ke dalam nilai rupiah. Kurs yang berlakunya saat itu 8.000, maka pada saat kita ingin menghitung cost insurance and freight-nya, itu yang pertama costnya itu 90.000 dikali 80.000 dapat 720 juta. Lalu insuransinya itu 2,5% dari cost, sehingga 2,5% dikali 720 juta hasilnya 18 juta, dan ada freight-nya sebesar $18.000 dikali dengan kursnya 8.000 dapat 144 juta. Dijumlahkan CIF-nya memiliki nilai 882 juta. Lalu selain biaya perolehan selain biaya dari mesinnya, kita juga harus membayar pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Pajak yang berkaitan dengan pembelian mesin dari luar negeri, yang pertama ada bea masuk. Untuk tarifnya 7,5% dari harga CIF, maka tinggal dikalikan dapat 66.150.000. Lalu PPN-nya 10% dari harga yang CIF-nya sebesar 88.200.000, sehingga total pajak yang harus dibayar itu nilainya 154.350.000. Nah, untuk nilai perolehan mesin, termasuk nilai perolehan mesin dari mulai mesin tersebut dikirim dari luar negeri ke Indonesia, termasuk biayanya, jumlahnya senilai 1.036.350.000. Tadi dikatakan bahwa jika mesin tersebut sudah ada namun tidak ada yang paham akan penggunaan mesinnya, maka kan diperlukan beberapa biaya tambahan supaya si mesin tersebut bisa digunakan oleh pengguna, oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Biaya yang dikeluarkan ada biaya research 4,5, biaya angkut 6,7, biaya instalasi itu 12 juta, dan biaya pelatihan 2 juta. Nah, jika perusahaan sudah mengeluarkan biaya-biaya tersebut, maka barulah mesin tersebut bisa digunakan, sehingga biaya yang ini, yang dari poin kedua, itu termasuk ke dalam biaya perolehan, sehingga harus ditambahkan dengan dengan nilai perolehan yang mesin. Maka untuk menghitung harga perolehan mesin tersebut, jumlahnya bukan hanya 1.036 juta, melainkan 1.036.350 ini ditambah dengan biaya-biaya yang ada di poin 2 yang ini. Dapatlah angka 1.061.800.000. Nah, meskipun ketika mesin tersebut diperoleh itu tidak hanya berupa biaya yang dikeluarkan, itu bukan hanya berkaitan dengan mesinnya saja, tapi ada pajak, ada biaya transportasi, ada biaya pelatihan, tapi perusahaan tetap harus mengakui
total yang 1,61 M itu diakui sebagai harga perolehan mesin, sehingga jurnal pembelian mesinnya itu di debitnya itu ada mesin, kreditnya cash senilai 1,61800.000. Lalu yang kedua, aset tetap yang dibangun sendiri. Nah, ini kalau kita membangun gedung, contohnya membangun hotel. Nah, biasanya kan ketika kita ingin membangun sendiri itu tidak waktu yang dibutuhkan tidak sebentar. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga ada beberapa kondisi yang harus kita ketahui kalau kita ingin membangun sendiri. Yang pertama itu ilustrasinya kita membangun bangunan dalam satu periode yang tidak terjeda. Contohnya tahun 2020 awal kita ingin membangun sebuah hotel, lalu diperkirakan akan beres 2 tahun kemudian. Nah, dalam kurun waktu 2 tahun tersebut tidak ada jeda pengerjaan, sehingga di sini ada dari mulai tahun 2020 awal sampai tahun 2021 akhir itu hotel sudah terbangun. Kita menghitung berapa jumlah biaya yang dikeluarkannya. Nah, itu jumlah biaya yang dikeluarkan dari mulai si hotel itu dikerjakan pembangunannya sampai hotel selesai. Jadi kan sudah selesai. Nah, itu sesuai dengan periode kapitalisasi, periode di mana kita harus mengakui semua kas yang kita keluarkan untuk membangun hotel tersebut masuk ke harga perolehan hotel. Lalu kalau sepertinya si hotel tersebut sudah selesai dan siap digunakan, lalu ada beban-beban tambahan setelah itu, maka beban-beban tersebut pengeluaran kas yang digunakan untuk beban-beban setelah hotel selesai dan siap digunakan diakuinya harus dibebankan, yang nantinya itu akan dilaporkan di laporan laba rugi. Contohnya biaya kebersihan, biaya pemeliharaan hotel. Nah, biaya tersebut masuknya ke laporan laba rugi. Tapi kalau sepertinya biaya yang dikeluarkan kas yang dikeluarkan untuk membangun hotel dari mulai si hotel berdiri sampai sudah siap digunakan, itu diakui sebagai cost dari hotel tersebut. Nah, untuk ilustrasi yang kedua itu di mana periode kapitalisasinya itu terjeda, si pembangunannya itu dihentikan sementara, bisa karena adanya karena kurangnya bahan baku sehingga si pekerja tidak bisa membangun hotel, maka dari itu si perusahaan memutuskan untuk menghentikan sementara pembangunan hotel. Lalu berselang sekian bulan kemudian baru dikerjakan lagi. Nah, itu contoh ilustrasi yang kedua. Nah, kalau untuk ilustrasi yang kedua, nah, dari sini contoh tadi 2020 awal itu kan kita membangun hotel di sini sampai 2020 akhir. Di sini jumlah biaya yang dikeluarkan 100 juta. Nah, yang 100 juta termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya sewa, biaya angkut mobil. Nah, itu diakuinya sebagai harga perolehan si hotel. Tapi ketika di akhir tahun 2020 si perusahaan memutuskan untuk menghentikan sementara pembangunan, ini kan ada periode penghentian sementara ya. Nah, yang ini biaya yang dikeluarkan pada saat hotel itu sedang tidak dibangun itu harus dibebankan dan tidak diakui ke dalam harga perolehan hotel, melainkan masuk ke pembebanan yang nantinya akan dilaporkan di laba rugi. Contoh biaya penjagaan, biaya satpam, atau biaya pemeliharaan bahan baku yang tersisa. Nah, itu masuknya ke beban yang nantinya dilaporkan laba rugi, bukan masuk ke cost si hotel. Lalu 2021 pertengahan 2021 ini dimulai kembali karena sudah datang bahan bakunya, sehingga si pekerja sudah mulai bisa mengerjakan konstruksi tersebut sampai hotel tersebut siap digunakan. Jumlah pengeluaran uangnya memiliki nilai 50 juta, sehingga di sini cost dari hotel itu hanya 150 juta dari pengeluaran yang periode yang ini dan pengeluaran di periode yang setelahnya. Kalau periode yang di merah ini tidak diakui sebagai cost, melainkan diakui sebagai beban.